Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab. Khalaqan nasa min turab. Wa fawwada bainahum fil uquli wal ulumi wal ma'arif wal akhlaq wal adab. Qasama khalqahu ila taqiyyin awwab alladzi himmatuhu talabul khairat wal iktisab wa matlabuhu ma fi zulfa ila Allah wal iqtiram. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa ila fajir kadzab alladzi himmatuhu talabul mal wal khutab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khair ali wal ashab, amma ba'd. Utamakan para masyayikh, para ulama, para pemimpin agama dan tokoh masyarakat yang kau hormati, Mukarram Bapak Kiai Haji Yasin Abdul Ghafur, Kiai Haji Muslimin, Kiai Haji Muslimuddin, Kiai Haji Sholihin dan seluruhnya, para dewan asatidz seluruhnya di Kecamatan Bojong yang sekarang kumpul di tengah ini. Utamanya tadi sembilan Haji Muslim, bahwa madrasah diniyah itu merupakan pilar untuk sarana pemikiran, pola akal yang harus dibina. Akal adalah merupakan alat untuk mencapai seluruh kemaslahatan dunia dan akhirat. Kenapa manusia itu mulia? Karena dari akal itu sendiri. Juga yang saya hormati Bapak Camat atau mewakili, dan juga Bapak Kepala Desa, seluruh mudir-mudir dari madaris yang ada di Kecamatan Bojong. Kalau Nun Sewu bau kata pesantren yang terakhir ulama hebat dan macam-macam, hanya slogan aja. Ma wal ulama wa ma wal alim wa ma wal alimun mal farqu bainal ulama wal alimin. Apa bedanya ulama dengan amita wa alim? Dalam ayat itu perbedaan sama kalau kita sebut. Dengan amsalna bihalin nasi wa ma ya'buduha ilal alim. Kalau ulama semuanya khasyah, innama yakhshallah min ibadil ulama. Jadi dalam perbedaan jamaknya sudah berbeda. Tilkal amsalna nadribuha linnas. Itulah contoh perumahan yang ada di alam ini untuk seluruh manusia. Wa ma yaqiluha, tidak bisa mengambil baik dari istimbatnya kecuali alimuna. Jadi kalau ilmu menyentuh ibadah hanya akal, namanya alim. Sebab akal itu hanya sebagai ghariziyah, ya, sebagai ilmu bi alamin salimah. Dalam Jamul Jawami disampaikan ghariziyah, insting yang ada pada alat yang bisa untuk menerima ilmu. Maka tanya Nabi Dawud, al ilmu ilmani,
Ilmu itu ada dua macam, ilmun waqa fil qalbi wa ilmun waqa fil lisan. Ilmu yang bersarang di hati dan ilmu yang bersarang di akal atau di lisan. Jadi kalau kita kembali pada ayat tilkal amsal nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun, pakainya nadribu tidak naj'alu. Dari kajian ilmu itulah aspek yang menunjang pada fahaman adalah ketergantungan pada lingkungan. Kalau kita berpikir Al-Quran dilingkungi oleh budaya ilmuwan seperti filsafat, Al-Quran akan keluar filsafat. Kalau akal kita mengarungi ilmu Al-Quran tapi dilingkungi oleh tasawuf, maka akan terjadi tafsir isyari. Kalau hamdan begitu pulau niku nyampaikan waktu atau nyebut waktu, esok ini bingung kan pidatone apa tegal keluaran proso, livoyo, keluaran bakat tok. Kisah saya nih pulau di wonten mubes dan PBNU. Taklukir anak pulau saben niku dinten niki wonten kloso, akhirnya ahad kolomi kulo ini kulo anggaran kloso, alhamdulillah saya ketinai kalah dari antara kayak ya dari kayak hari itu ngomongin nyetak seperti baik kesuli wangel, tapi kok nyara-nyaran woyo kata-kata ngalu. Well, baca juli putane wali kabeh kok dikomentari ibune. Pati-pati dadi wali ibune wong ahli riyadhah. Hari wong lanang tak cukup nutur tok. Nandur tok sing ngopeni wong mati. Maka kalau banyak kabeh memiliki guru kabeh. Jadi kalau tinjuan akal, kalau sekarang itu IQ, waktu intelligence question, bertanya tiru-tiru tok. IQ itu adalah horiziyah, sifatun rasifatun fil qalbi, sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang bisa mempengaruhi seluruh tubuh, baik yang bersifat ghaibiyah maupun zahiriyah. Itu ada pada horiziyah. Mengira hari bumi. Maka Imam Subhuki mengatakan bahwa akal adalah horiziyah, jaswal ilmu bi alatin salimah. Maka horiziyah itu bagus, alatnya tidak salimah, alat akal. Kalau akal sudah dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang membingungkan, yang bisa merusak pada pahaman para santri, maka bisa terjadi ada tafsir isyari itu dari horiziyah yang murni di qalbi salim. Maka menurut saya ada saksiatul ilmi dan saksiatul amal. Jadi kita itu hanya tiganya ilmu, tapi ternyata yang mampu mendelegasi dan mampu mendidik anak ilmi dan amal hanya madrasah-madrasah. Lebih khusus lagi adalah yang diayomi oleh Nahdlatul Ulama. Itu mau tidak mau pendidikan madrasah diniyah di mana-mana itu ada arahnya adalah mewujudkan saksiatul ilmi. Ilmu tidak akan bisa menopang derajat seseorang disertai dengan saksiatul amal. Amal itu dari guru orang kudu akeh. Orang kudu akeh. Yang penting sinambung antara ilmu dan amal, utamanya adalah as-sidqu, sidik. Dari keikhlasan seorang guru maka tidak ada kata mutiara. Ulama Indonesia, ulama Jawa, itu ulama yang betul-betul dedikasi yang tinggi. Sebab Syekh Fayyumi
guru besar Mesir pada waktu pertemuan PBB. Dia bahasa Arabnya, Masya Allah, hafal banget. Kalau dadak mikir berarti. Kalau anggota Robi Suryatnya mau bahasa Arab terbata-bata. Tapi setelah dialog ternyata ulama Jawa tahqiq sampai ponakan pulau saking Mesir. Ini misalnya ngadelik kok dari Jawa kok tahqiq sekali membahas masalah dengan dalil-dalil buku cuma keluar. Ini cara belajar ini sini ikhlas, ini orang gajian. Selalu mencoba, datang mesin itu untuk ustad, dokter. Ya sudah, dijamin makan, rumah, dan macam-macam. Soalnya bocor kayak gede, dulu dia apa dia nanti kalau merapannya. Sampai dulu saya begini, di sini. Teng Saudi jadi imam musola, terawih, ini gaji 1 bulan. Terus duit lagi 150 juta sabulan, berarti segini 5 juta. Ini kayaknya Masya Allah oleh atas. Bagimo betul tadi supaya Saban itu betul-betul bangga. Kami bangga punya guru-guru seperti Saban, utamanya ke Tegal itu luar biasa. Saya punya juga mantu. Nah itu ada berbes itu handphone nggak seluruh kayak udah doh udah capek si Cimene ada dualisme kepemimpinan belum bingung malah sehingga menurut saya bukan dari keteladanan ulama itu tadi saksiatul ilmi kemudian menjadi saksiatul amal. Indonesia memiliki salamatul qalbin salim. Dari pembentukan ilmu dan amal dari qalbin salim, ternyata kiai-kiai Jawa lebih wirai dibanding dengan kiai selain Jawa. Lebih wirai. Nun jauh berarti. Maka yang menjadi ba'is motivasi, yang menjadi penggerak ba'isuddin itu adalah dari wirainya itu sendiri. Berhati-hati. Singgo pulau kadang-kadang dikaget guru madrasah diniyah Nusur awalnya dan restonya alih gajian orang itu sepet anak sing 300 tapi motor duwe mobilnya apik dan ini lari anak sing pondok anak sing kuliah ini sing didumi. Kalau ada sektor lain mustahil in ajda ila rabbil alamin, tidak ada pahala kecuali serahkan kepada Allah yang mengatur alam ini. Mulai pulau Sanjang dari ponakan pulau sarjana. Nah ini masuk sih. Kehidupan dunia paling akal turun 30% dan 7% bukan milik akal. 70% hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jajadan nilai ustadz dan nilai kiai. Sebab Habib Abdullah Al-Kaf lagi Purwokerto disuruh kali Habib Lutfi mana suan kehidupan. Aku bingung, ada cita-cita, oke, saya minta makan apa ya? Lah, saya takut minta makan apa? Kurang simpon pesantren. Gue tanya kok S1, S2. S2, zaman dia tak S1, S2. Kita mending sama Ahad Ali. Baik, saya disuruh Habib Lutfi minta amalan-amalan. Saya di Jakarta, saya S1 ekonomi. 11 tahun di Jakarta, ingin punya rumah nggak pelakon. Di sana kontrak terus, iya, dia kontrak lah. Tuh kenapa bonus gitu? Yang bangun bukan saya. Enggak, itu amalnya apa? Sampai ngopi. Saya tidak bisa jawab ini semua ada metodologi. Tapi kan ada upaya. Enggak sama kan sarjana ekonomi. Itu 11 tahun deh, saya di Jakarta. Saya disuruh Habib Lutfi untuk selang tempatnya udah balik saya harus soalnya Habib dalam besar. Biasanya mereka sama baru syukur nikmat. Bapak sarjana rezeki, anak sarjana ekonomi. Rezeki itu Allah yang berikan. Kalau
sarjana ekonomi itu yang ada fase berhasil, ada sonda berhasil, itu mah faedah ekonomi. Yang semangat berhasil, yang dal-dol tidak berhasil, itu kan teori. Tapi banyak orang yang kelihatan dal-dol, tapi ternyata rezekinya lebih daripada yang kita harapkan. Merangkul hari pulau kalau aku akaf, saya pulau tahu apa kuncinya. Gampang, Habib lu perkara membaca. Dengan baik aja sokan jadu. Belakang. Sebab kami Nabi tahu, jite sampan tahu, lau untuk halafan lah halaf Tuhan sanasi. Apabila aku tukang sumpah, pasti akan sumpah 3 perkara. Sehingga mana kosomalun min sodakotin fata sodak. Tidak akan harta berkurang. Mari antara mari kita bersodak. Satu. Yang kedua, ma'afarujulun an madlamatin illa azza wa yawmal qiyamah. Tidak ada orang yang didolimi memberikan maaf kepada mendolimi. Tidak ada. Allah akan memuliakan dan menjunjung derajat orang tersebut. Jadi memberikan pemaaf kepada orang. Iya. Terus hadis nanti dulu. Yang ketiga, ma fataha rajulun baba suklah illa fataha babal faqri abadan. Tidak sekali-kali manusia membuka pintu minta kecuali selamanya akan dibuka pintu melarat selamanya. Paham ya? Nggak pengen juga sesuatu jaluk. Profesor apa orang cewek. Wah sesuatu jaluk kok pribadi. Belagas Pak. Minta diulangi. Hadis itu ditulis dia. Sekarang sudah mantap katanya. Sudah ada di desanya. Kembali ke rumah. Masya Allah punya mas paling tidak. Antara 9 tahunan. Sudah berhasil sekarang. Jadi monggo. Bukan jawab dengan Habib Buddha. Pokoknya jangan saya membuka. Nanti babal fakri. Kita apa? Ma fatah dulu babal. Su'lah illa fatah babal fakri. Jadi itulah maka monggo. Kenapa ulama-ulama Jawa itu orang tuanya khusyuk anaknya terkenal. Ya Nur Salim itu ya kayak biasa orang Al-Quran mulai wali ya wallah alam. Tapi punya anak namanya Usbahuddin. Maka kami seorang guru hanya an-niyatus sholihah kalfadin matsum fil qalb. Indora nabatu fi yadi wa illa bayadal nabatu fi awladi. Kita seorang mukmin, seorang ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa niyatus sholihah, niat yang tulus kalfadin matsum seperti benih yang ditanam ada yang filqok ini tanah kan mentah-mentah tapi buat terwonten wijitan tanah subur. Indora nabatu apabila nampak buahnya atau tumbuhannya bisa dipetik oleh tangan, baiklah. Kalau tidak bisa dipetik oleh tangan kita, dipetik oleh wajah dari nabatu fi auladi, maka akan nampak adalah pada anak cucu yang akan mendapatkan hasil karya daripada sampai semangat. Banyak di desa-desa guru ustaz hanya itu anaknya kaya, anaknya alim, nggak ada punya pondok pesantren. Kenapa? Dari tanduran orang tua, maka beramal bukan untuk sekarang, tapi untuk generasi yang akan datang. Sampai termasuk khidmah, khodimul ummah, itu kan yang berhasil pada anak cucu. Mula zaman cerita foso, kayak apa nih rotinya, kayak apa kejas ini. Masya Allah Pak, saudara, Masya Allah. Kalau ini kalau beri Masya Allah, beruntun daftar mata. Masya Allah, luar biasa. Sehingga saya bertemu dengan beliau pada maghrib, bisa menerangkan jasa-jasa orang tua itu penting sekali. Cuma kadang-kadang kita bisa mendapatkan orang tua, bisa. Dong, surat Al-Hasyr walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah dosaku dan orang-orang yang mendahului aku dengan iman.
Tapi begitu yang kedua Pak, potongan ayat yang kedua, wala taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah jangan kau jadikan hati kita memiliki rasa dongkol, ghillan lil ladzina amanu. Itu paling berat. Paling berat mendoakan orang tua kata, tapi mendelegasi hati kita sudah hilang, ini luar biasanya. Ya Allah jangan kau jadikan hati kita lunak-lunak pada semua mungkin. Sampai saya akan cerita sedikit. Muktamar yang tersejuk semenjak ada muktamar itu menurut Profesor Dr. Heno, itu pernah jadi Menteri Pendidikan zaman Pak SBY. Dia mengatakan bahwa muktamar yang tersejuk ada muktamar di Lampung. Apa sebabnya? Sebab yang kalah terima. Zilnya dibuat. Wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Begitu dia kalah beliau. Ya saya langsung mengadu tangannya beliau. Inilah sejuk daripada gurunya bapak saya. Nyuci langsung, beruntung diganti dengan oleh ini. Tapi ya ini saya akhir pada waktu di Makassar, dia menang. Wah, sampai juga terbayangkan sampai menang di Jombang tetap ribut. Tapi begitu dia kalah, maka pokoknya dalam rangka halal bihalal, hilangkan hilul kita, hilul kepada sang. Apa sebuah halal bihalal kalau tidak merumat jenjang kehidupan? Hanya sebatas halal bihalal, tapi nyata dalil-dalil itu ada yang soreh dan ada istisari. Coba sahabatku kasah pernah pada saat Rasulullah sudah mendekati waktunya dia pulang ke Allah, seluruh sahabat dikumpulkan. Siapa yang dulu pernah disakiti Mesir? Semua itu tidak ada yang berani, hanya Ukasah yang pernah berani. Saya Rasul, saya minta pembalasan. Kalau istighfar panjenengan saya belum sempurna, kalau tidak saya cambuk. Sebab pernah sampai dengan cambuk saya. Wah, sahabat geger dalam riwayat mudah. Tapi sudah ngaji. Kesimpulannya Rasulullah sendiri pada waktu mau meninggalkan dunia itu istighfar, minta halalnya kepada kaum sahabat, sehingga sahabat tersebut pinter. Enggak, pada saat saya kondisinya tidak pakai baju, dan saya akan membalas sampai saya cambuk, tapi dengan catatan lupa baju. Sahabat beker, hanya Nabi Nur begitu buka nembek dada langsung sikap gabung dadanya Nabi Kasar. Nah ini siapa yang menempel jasadnya ke jasadku haram masuk neraka. Seluruh rayakan harus sahabat Kasar. Ini hanya sekedar isari dari cerita itu. Mungkin halal itu diambil dari situ, cuma untuk seremonialnya memang katanya diadakan pada waktu dari Abdul Wahab dengan Bapak Presiden Soekarno. Itu prakteknya. Tapi yang jelas ada Pulau bingung di sana ngadiakan Selamat Maulid dijaga bahan sering. Masyarakat kan ingin salaman taruh kiai. Bahan sering sih kadang Masya Allah. Oke ini kegejuk malah sih pilih. Asal tata Roman sofa ini dahulu jannah. Seorang sing salaman karwaku yang salaman. Itulah sanad musalsal dari musofa. Ada juga sanad imamah. Ada juga sanad nanti Rasulullah. Ini kuat sanad yang kabeh. Sanad takbir sholat. Itu juga ada sanadnya. Jadi begini, bukan begini. Itu sanadnya. Dalam hadis Bukhari, kalau nggak salah sama cari sendiri, ada nomornya itu, nomor hadis. Kalau nggak salah 672 kalau nggak salah. Itu ada sanad takbir. Tidak semenang-menang sekarang takbir Rasulullah ini. Ada sanadnya. Karena Rasulullah idza qoma kabbaro
wa rafa'a yadayhi baina mankibaihi. Rasul apabila berdiri, beliau itu takbir dengan mengangkat kedua tangan. Baina rafa'a yadayhi baina mankibaihi, baina separuh. Loh, kalau begini berarti bukan baina. Itu ada sanatnya. Sehingga pada waktu saya di kota Pali, di Palembang, Basur Masakit, setelah takbir mengangkat tangan, apa menaruhnya di tangan dulu? Debat 2 jam setengah. Apa tangan ini ngulung-ngulung sampai 2 jam setengah. Saya sudah tahu masalah, saya tidur. Dan wilayah semua dari hadirin keluar Ploso, Lirboyo, Sarang, semua Pak. Anak-anak muda-muda pinter-pinter sampai menampilkan takbirnya luar biasa. Gatolan mengangkat tangan harus ke tangan dulu. Kok kan begini sampai 2 kali. Kalau kendel mau besar, milik Kiai Mudaris itu asli Jawa Timur, PW-nya Doi Surya. Setelah 2,5 jam, saya setengah ngantuk, saya dibutik oleh ponakan saya yang ada di sana. Lik, dulu putus lik, apa sih? Dulu kan gaji mau. Nah itu saya langsung mencoba berdiri dan menyampaikan dalam silsilah takbir bahwa saya pernah ngaji di Mas Duki, di Mas Duki dan Kiai Hasyim, Kiai Kiai Mahfud, cara takbirnya dipraktekkan. Ada silsilahnya, salamnya aja. Ini ternyata Fathul Wahab pas. Jadi setelah dan idza qama kabbara wa rafa'ya yadayhi baina mankibai. Sehingga dalam Fathul Wahab itu dijelaskan bahwa ibham itu ada pada centil kuping ini. Ya begini. Oh kenapa begini? Orang-orang malah kayak opposite. Setelah itu waktu ayat Daud Naleso kan sudah ada kanan enggak karena Rasulullah itu tayamun karena Rasulullah cinta untuk mendahului tangan sudah. Kalau sampai harus mengatakan Rasul senang mendahulukan tangan kanan, kalau takbir harus tangan kanan dulu kemudian nanti kiri. Allahu Akbar gitu. Muharram. Sudah, saya duduk langsung langsung. Siapa yang nonton? Enggak ya, barangkali kualat ya. Saya bilang, dengan aku kualat. Pinter rasa kira, nek mau pakai mesti kualat. Hebatnya ada ngomong. Boleh waktu bahasa masih terselahkan. Saya itu tidak apa-apa. Luar biasa Pak. Dalil-dalilnya Masya Allah. Apa ngambilannya luar biasa. Ada lagi Pak. Permasalahan waktu di Mataram. Anda saya mencoba orang NU katanya. Dengan kan hadis menyatakan bahwa Rasulullah kalau jamaah seorang lelaki di belakang paling akhir perempuan. Kenapa orang NU kok diadat di kanan atau kiri? Nunjuk. Kalau aduh kita masalah namanya baik. Soalnya Wahabi bisa kakek. Untungnya ini bocor malah sejak. Madrasah saya. Nah ini kan saya pernah sampai akhir kalau cerita begini Pak. Sebelum saya menjawab pada itu saya cerita. Gus Dur hadir ke rumah saya tahun 2006. Kali Dokter Sugiat, ini direktur Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dugi Tengkulok Islam. Kenapa Mbak Hasyim ahli hadis wong wedok NU mari jamaah kanan atau kiri? Buatan ini, buatan sakit. Buatan. Jangan mulai kayak Mas tuh. Masukin mulai kayak Hasyim. Bapak selain ini. Ya Allah, Allah ya rahmatnya. Basi kan jamaah akhirat. Bisa nih. Dan saya hadis kapan ada begini? Oh iya. Dan hadis belum betul pada jawab. Baru nonton Imukhlas langsung begini. Imukhlas nasihat nasihat. Sebenarnya jawab ya Imukhlas. Menjawab nopo ngomong sakit. Betul. Jadi Gus Dur saya. Jebule Gus Dur pangandane Pak Sugiat. Sing Muhammad Yalidem. Pangandane Pak Sugiat.
Bapak sudah sering ngatur neng masjid rumah sakit Cemara Putih mengharuskan perempuan di belakang nggak boleh kantor ini pesugihan. Dicek terpulau takutnya ini. Oh iya. Dipun sini. Dan hadis kan lihat-lihatnya dul akhlam, sumaladina ya launahu, ansumayalunahu kana. Apa song barang. Lihat-lihatnya dul akhlam, sumaladina ya launahu, sumaladina ya launahu, khairu sufufin nisa awakhiruhunna. Sebaiknya kamu sahabat berteman aku orang yang punya akal, yakni orang tua. Kemudian yang mendampingi orang tua, murahek. Kemudian yang mendampingi murahek, anak-anak kecil, sijan. Kemudian sebaik-baik barisan perempuan adalah paling belakang. Loh, ini bukan isi. Kenapa? Bahasa kok orang orang buli orang salahkan. Betul. Niku tahu benar akhirnya. Kontrak ada dua dalil. Loh, nopo gimana? Saya sulit mana dibalik dengan baca Rasul. Ini soalnya wonten hadis riwayat hadasana ya ibu kita ada Rasulullah hadasana selesai. Niku karena ida sallama qaman nisa'u hatta la yudikahunna hadunna rijal. Karena Nabi apabila uluk salam, seorang perempuan di belakang bangkit wabe bubar sehingga tidak ada seorang rajul pun yang melihat seorang lelaki, seorang perempuan di belakang. Coba sakit buatan. Nih jamaah toli imam salam wadon bubar kabeh sehingga wong lanang boten wonten yang semerah. Sakit buatan ini tetap berawal dari yang kulit. Maka syarat Rasulullah bahwa perempuan harus hanya khair sufufin nisa wa khinna. Barisan perempuan yang terbaik adalah paling belakang. Nonton ibu, itu kan syarat. Tapi ada hadis lagi, Rasul apabila uluk salam, seorang perempuan semua baik qaman nisa, perempuan bangkit semua hatta dari dikawuna an-najal, sehingga tidak ada seorang lelaki pun sejudir melihat ada seorang perempuan di belakang. Ta'arud baina adatnya tidak ta'arud al-muqtadilan manikud diman-mani. Apabila kontradis antara syarat dan mawannya, dahulukan mawannya, jangan di belakang sebab nanti taklid harus dikata kanan atau kiri. Itulah para NU seperti itu. Itulah penjelasan pulau langsung non sewu. Gus-gus saja langsung. Masuk dia wong NU cerdas. Jadi anak-anak barisan kanan kiri kecerdasan wong NU. Jadi belakang itu tidak dialihkan. Ternyata di Madinah barisan perempuan bukan di belakang tapi kanan dan kiri ini. Wong wadon setahu haji di Madinah setiap berjamaah perempuan arah kanan atau arah kiri, tidak ada yang ada di belakang. Padahal makbar Rasulullah SAW. Ini artinya saksiatul ilmi dan saksiatul amal akan menjadi salamatul falak atau qalbun salim, yaitu muasyarah dengan kesejukan. Maka di antara Nahdlatul Ulama itu punya atau garansi, yaitu rijal Islam, yaitu mencetak pemimpin-pemimpin pemersatu bangsa. Maka konsep-konsep NU di selain al-muhafadzah al-i'tidal bitafaqih, dia mempersiapkan generasi muda paham agama dan rijal Islam dan mencetak pemimpin-pemimpin pemersatu bangsa. Inilah jalan NU. Maka madrasah-madrasah dunia monggo terberikan ilmu-ilmu, tapi kira-kira yang menyesatkan kepada lingkungan dan umat kita hindari. Karena tauhidnya sudah jelas, fikihnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, dan tafsir dan qiraahnya sudah jelas. Maka moga-moga sampean kabeh dipun paringi terbuka akal, terbuka rezeki, terbuka anak-anak kita menjadi anak waladun sholih. Ya amin. Pesan kami sebagaimana pada bulan Ramadan bulan dipanggil wonten yang buul Quran, wonten kudus, kami pesan
datang wali-wali santri, kami punya pesantren, ternyata ada yang usul, maka usul itu mencemooh pada diri kita. Yai, dari itu lagi jamaah kayak wajib. Kenapa pulang kalah dengan adiknya yang belum mondok? Gimana sih? Subuh dibangunkan boro-boro kami, tapi yang bangun adiknya, yaitu sampai jam 6 lebih. Gimana ya? Pulau isi bang, di hadapan Kiai Lurah. Saya malu ditegur oleh wali santri. Jawaban pimpinnya, Kiai biasanya tukang jawab walaupun salah. Kalau ada jelek tuh di situ ini kata seni tiru bapaknya. Yang bukannya dia kalau kecil. Ini kata saya ya, wis mafil abna. Apa seneng bapak dan seneng anak kayak boleh luar kayak Arifin anaknya ada. Tapi nanti jangan tertawa dulu, itu ada kesan dan itu nasor. Dalam surat Maryam dijelaskan wa khalafa min ba'di khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Fa khalafa bakal gandeni. Nah, min ba'di saking sawise generasi kedua. Sapa khalfun generasi. Adha'us sholat sing gampang nyanyiaken salat wattaba'us syahawati lan generasi sing muda mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan dijatuhkan ke ghayyan ay wadin fi jahannam. Kalau mantan kalau ini saya pesan kepada wali-wali santri, dari pesantren dijejek, dari pesantren dipres dengan baik, sholat berjamaah dengan kiai, tapi giliran pulang 5 hari sudah berubah total dengan HP-nya dan segala-galanya. Ini yang paling, maka tetap itu wasiat Al-Quran. Jadi walaupun ini tafsir istifsari singkatan hikam, sebab as-sholat miftah libabil sadr. Sholat itu adalah kunci untuk membuka pintu huduri Allah. Nanti itu. Tapi kunci tidak seluruh kunci itu ada giginya. Wa asnanuha ta'amul halal. Nah, ini. Jadi kunci itu tidak semuanya bisa masuk tanpa ada giginya. Kita bisa hudur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu gerakan tangan. Walaupun tidak menggerakkan tangan, tidak apa-apa, cuma tidak ada sanad mengangkat tangan ya, tapi kalah dan sedikit tiru. Ini disertai apa? Takbirnya itu betul, berdirinya betul, kemudian asnanuha, kunci itu punya gigi. Giginya ta'amul halal, makanan yang halal itu akan bisa menyempurnakan takbir kita, langsung nyambung tak langsung. Maka hudur ilallah ada syarat-syarat tertentu. Mari kita itu berupaya untuk memberikan makanan kepada anak kita, yaitu ta'amul halal. Sebab ta'amul halal itu berfaedah 3. 1. Al-indat fi ibadah wa ta'am, semangat ibadah dan ta'am. Jadi dengan semangat ibadah dan makanan yang halal. Yang kedua, sholahul dzurriyyah. Nek makanan yang halal disolokkan turunannya soleh-soleh. Allahumma termasuk dengan kader putra-putranya soleh-soleh, ibu bagus ada, sehingga untuk ini kalau namun pesan kader sesuai dengan pesan kita kemarin pada waktu di Kudus, sehingga diiakan. Dan banyak wali-wali santri yang akhirnya ada yang mensusah air mata, ada yang banyak merasa semua. Saya juga merasa anak kita di rumah harus diketuk-ketuk, harus dibangkitkan. Nah, dengan itulah monggo yang ketiga dari makanan halal itu berfaedah wus'atul rizki, jembar rizki. Muka-muka mohon Allahumma ada
qalilun yakfi, qalilun kafa, itu lebih baik daripada yang banyak tapi tidak cukup. Maka ada pepatah mengatakan di sana, hasbi ilmin innafa dan waladillah ila fitnah. Cukuplah ilmu kita, ilmu sedikit asal bermanfaat. Ciri-ciri manfaat itu ada, yaitu tadi saya sampaikan bahwa hadis menyatakan dalam kitab Muwatta bahwa ilmu ada dua, ilmu yang bersarang di hati, ilmu yang bersarang di lisan. Dikomentari oleh Imam Malik bin Anas dalam kitab Muwatta, ciri-cirinya gimana? Ilmu yang bersarang di hati, kalau ilmu yang bersarang di lisan, apa bedanya? Dijawab oleh Imam Malik bin Anas, alamat lewat papat. Setunggal ma yazid bil qalbi dan fitnya. Ilmu yang bersarang di hati, semakin tambah ilmu, semakin tidak ada gambar dunia di dalam hati. Kami maknai gambarannya. Sebab zuhud itu takrifnya sampai 120, Pak. Takrifnya zuhud. Saya ambil dari Risatul Qusyai'iyah dicampur dengan Imam Ghazali. Zuhud itu ada muta'alliq qalbi biwujudnya. Jadi semakin tambah ilmu, arti orang kumandil dunia, tapi orang larat, sugi tapi orang kumandil. Yang paling berat, orang duit aku mandil. Allah Akbar, kelingan Innova, Allah duit Innova kelingan. Ini namanya orang zuhud. Zuhud itu punya, tapi tidak kumandil. Di saat takdir tidak ada gambar dunia sama sekali. Maaf lagi. Tidak ada gambarnya termasuk. Semakin tambah ilmu, semakin tidak membenahi gambar-gambar dunia di dalam. Kayak sama kafir bisa. Allahumma. Yang kedua, maya sudah wa mahabbatan wa baron biwalidain, mencintai dan birrul walidain. Semakin tambah ilmu, semakin birrul walidain, berarti ilmu manfaat. Ilmu yang bersarang ya. Maaf, kita sarang apa urutan termasuk itu. Jadi semakin tambah ilmu, semakin mahabbah dan birrul walidain. Semakin tambah ilmu, semakin cinta orang tua. Dan bagaimana kalau sudah mati? Ada hadis mengatakan, man zara qabr walidain aw ahadima bahwa Quran alaima bahwa ayat lama mau minat bari. Sopong setekan kuburan yang membuat salah satunya atau dua-duanya, mungkin yang sudah mati satu atau dua langsung. Dan ini dia itu berani waktu hidup di dunia, pernah menyakiti ibu, pernah menyakiti bapak, belum sempat minta maaf, belum istighfar, belum halal bihalal. Maka mau mendoakannya, kalau berdoa untuk kedua orang tua wa minal barin, termasuk yang birrul walidain. Allahumma. Yang ketiga, ciri-cirimu yang bersarang di hati adalah tawadhu'an. Semakin tambah ilmu, semakin tawadhu. Ini ada pada pendidikan pondok-pondok kita semuanya. Ternyata nuwun sewu berani pulau. Mau dari sekitar Tuhan. Ternyata kayak pelosok Sumatera itu tidak ada yang sombong. Ini lu udah semua repot. Itu begitu pulang sempat minta obrol berdua. Dan ini nuwun sewu. Semua di pondok pesantren itu memiliki kiainya itu dan para gus-gusnya memiliki tawadhu. Semakin tampil semakin tawadhu. Ini ciri-ciri ilmu bersarang di hati. Yang keempat ada khasyatan lillah. Semakin tambah ilmu, semakin khasyat kepada Allah SWT. Di ciri-cirinya saja Pak. Ciri-ciri ilmu bersarang di hati itu semakin tambah ilmu, semakin tidak ada gambarannya, tidak ada gambaran. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Yang ketiga tawadhu, yang keempat takut kepada Allah. Itulah ilmu yang bersarang di hati. Kalau ilmu yang bersarang di lisan, dari hujjatullah ala Bani Adam, itulah hujjatullah untuk Bani Adam. Ada sekarang itu ada wali kutub, ada wali kutub. Sekarang sudah ada wali YouTube baru wali kutub baru wali YouTube. Malfatu baina YouTube wal kutub. Al kutub jami' mani kutub.
Kubutul Adha. Wali kutub itu didukung oleh wali autan. Wali autan 4. 1 wali kutub Jawa Tengah, ada wali kutub yang sudah mati, yang hidup juga masih banyak. Didukung oleh wali autan 4 wali autan. 1 wali kutub didukung oleh wali autan. Wali autan 1 didukung oleh wali abdal 16. Wali abdal didukung oleh wali mulamatiyah. Ini semuanya gampang Pak jadi wali Pak Jumhuri, asal bertauhid dan istiqomah dari wali. Tapi ulama itu paling aneh. Kalau ulama tidak wali, di dunia siapa yang jadi wali? Orang alim dengan wali lebih hebat orang alim. Sampai ini dari wali pada orang alim. Wis tua. Abdullah bin Abbas mengatakan ma'atallahu azza wa jalla addan ilman illa syaban. Allah tidak akan memberikan ilmu kepada hamba kecuali pada waktu masih muda. Zaman Rasulullah bisa, tapi istifatnya tidak seperti waktu muda. Kenapa saya mengatakan ini? Untung zaman pernah waktu muda belajar di pondok pesantren, belajar dunia, belajar Amriti, Alfiyah, Johar Maknul, Kudul Juman, sampai Allah nasi takon, Al-Rahman Al-Asis Tawa, penyoba kata temenan. Dari bapak kula ning angger wong alim ilmu alat, nek ana wong takon langsung cek jawab. Tapi yang fikih mandek ingin aja kena jawab. Nah berhubung takone alat kau ceplek bau nih. Anu takon. Dan saya mengatakan para hadir ulang Sulaiman. Kenapa ayat surat At-Tin turun? Nuzul turun. Kenapa dalam itu kata Abdullah bin Abbas mengatakan hum nafarun wa turuntu ila adil umur fi ahdi Rasulullah SAW. Saat itu orang itu berbondong-bondong, bingung. Kenapa? Dikembalikan ke adil umur, serendah-rendahnya umur. Semakin tua banyak Qur'annya yang hilang 30 juz menjadi 25. Ada yang tinggal 5 juz, ada 10 juz. Kenapa? Wasfasuilu Maden minhum hina safiyat kubulu. Ditanya di saat akannya semakin remuk, semakin rusak, semakin rusak. Ini sahabat semua galau, nungguin apal kan hilang kabeh ya Rasulullah nek kecuali panjenengan sanut kafarat ansa akan dibacakan kepada engkau ya Muhammad, kau tidak akan lupa. Mereka yang puluhan sana Nabi, ibunya Rasul. Nabi, namun turunan ayat ini. Surat Yanan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Memang manusia dibentuk, dibikin oleh Allah tanpa monster yang terbaik. Yang terbaik tidak ada namanya, tapi akan kembalikan lagi paling rendah-rendahnya derajat manusia. Kecuali orang beriman dan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka dapat paling tidak akan terputus. Demikian kata ghairu mamnun ghairu maktuf. Dan yang beruang iman, orang yang beriman dan amal soleh itu tidak akan putus amaliannya, tidak terputus. Sahabat bingung, kenapa tidak terputus sama sekali? Ya, Nabi jawab, idza balaghal mu'mina minal kibari ma yu'jizu anil amal kutiba lahu ma kana ya'malu fi syarabi. Apabila nanti kelak orang mukmin ketemuan kena pikul mayu sama sifat yang bisa menjadikan lemah untuk beramal, kutiba lahu ma kana ya'malu fi syarabi, akan tertulis tergantung waktu mudanya. Nah sampai sing dia bisa apa? Saya kalau tetap di ganjaran pada saat waktu nang pondok, tetap di ganjaran terus. Allahumma ada sesuatu siang kalau namun ada, sehingga surat At-Tin itu sendiri untuk membekali diri kita apabila kita sudah tua, sudah tidak bisa berbuat dengan sempurna, dengan sifat-sifat
kelemahannya itu tetap itu tergantung pemudanya. Nah, monggo bagi-bagi para asatidz dan ustadzat yang sekarang masih muda untuk sang tua, insya Allah sampai akan menemui hal-hal yang menyenangkan. Allahumma amin. Dan hari ini wonten ayat niku bisa kanggo bahsul masail ya. Pernah itu pada waktu zaman Syekh Mansur ada seorang namanya Isa bin Musa, ulama kiai muda, begitu nikah ini malu tak mau ada wong nom merayu bojo pasti berlebihan. Ini malu kan begitu pada kalangan kata Syekh Isa bin Yahya pada saat ambil dari masuk niku merayu bojo ya jauh-jauh tolak tu kisara tampilan takuni mislah komari yo no kontak tolak angger pon orang bisa bersolek orang bisa paes ayune kaya bulan angger ayune ora kaya bulan paes kontak tolak langsung istrinya itu makan komlah belajar begitu mau diparkir lari sampai sudah nolak saya nangis nih. Syekh Isa bin Yahya seorang ulama anak muda alim keburu alim terkenal ada sing daftar wadon poet begitu nikah orang orang kaya bulan kontak pegang sing wadon rumansa nyong ora ayu kaya bulan belajar boten purun dikumpul. Akhirnya Syekh Isa bin Yahya datang ke pemerintahan pengadilan. Gimana nih saya termasuk tolak atau tidak? Datang ke Syekh Mansur ngumpul lah wasul masail Pak. Ulama-ulama besar dikumpulkan untuk menjawab masalah Syekh Isa bin Yahya bin Musa. Bisa cerita wonten kiai saking bojo, boleh menang, umpetan, ora nyondolaken sorbane ya ora. Nek kula niku akhire takon, kiai bisa menonton sorban gak bisa izin soalnya bahwa orang kaya Syekh Yahya bin Aksam. Anak ulama menang anaknya Syekh Yahya bin Aksam. Yahya bin Aksam dia di pojok wakil dibuahan bamisan jawabnya semua tolak. Gimana hukumnya? Tolak, nggak bisa dirujuk kembali. Bahkan mengatakan tolak dulu, nggak bisa dirujuk. Ini Syekh Yahya bin Aksam menang mawon. Ayo dosa ketunda tak kosong jawab. Pasal masalah tokosi dia mesti kok ongkos tok orang disangkon. Akhirnya Syekh Yahya bin Aksam menang. Gimana keputusannya? Tim perumus tolak semua kolakal. Ila Yahya Syekh Mansur semua sepakat bahwa Isa bin Yahya itu telah menolak istrinya. Ya betul. Kalau saya tidak. Kenapa? Dalam surat Ad-Din, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menjadikan manusia yang terbaik. Manusia lebih baik dibanding dengan bulan, maka tidak jatuh tolak. Belum. Bulannya seseorang ngecek kalau kiai sih menang lah. Kiai sih menang jawabnya tepat. Sebab dengan Al-Quran manusia itu terbuat dari makhluk yang dibikinkan terbaik yang makhluk adalah manusia dibanding bulan. Masya Allah apa-apanya. Jadi ungkapan apabila kamu tidak cantik bulan maka itu gagal, bukan termasuk taklek yang bisa menjatuhkan tolak. Nah manusia itu terbaik dari paras mukanya, dari jenis dan bentuknya, anak jenis kakek aja biasa. Malah saat ini kata
upaya-upaya untuk kelahiran anak sudah menjadi anak yang tinggi. Jadi kalau mau turunan. Nah tadi mana kalau pernah biasa kan seperti dengan saya kumpul kiai nopo bedoman. Saya pintar-pintar alim-alim ayo berantem cuman saya apa? Kurang dhuwur gitu. Jadi ajuran dhuwur apa ya? Nah ini nuwun sewu kula nyuwun panjenengan intinya sabar dan berkhidmat kepada umat, berkhidmat kepada masyarakat. Kalau ada motor Pak, jauh betul. Pas pada waktu saya itu kelihatan kalau tentriko, kalau nanti istighfar ibu datang pancingan, Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abu Bakar Al-Malik Al-Mahdi Wonten Nusaifah. Pas pulau umroh tanggal 15 Ramadan beliau meninggal 2004. Saya di sana. Ini ucapan yang laisa inni katsirul amali wal ibadah la'alla Allah yataqabbalu minni bi khidmatin nasi. Aku tidak banyak ibadah, aku tidak banyak amal, akan tapi aku mohon mudah-mudahan Allah menerima khidmahku kepada umat. Sama khudama, khodim umat. Sebab dari wonten ta'lim al-ilmu min fadlihi liman khadamahu ayat al-nasa kullahu khadamahu. Ilmu punya kelebihan fadl bagi orang yang mau melatih ilmu, merumat ilmu, maka akan menjadikan seluruh manusia menjadi pelatihnya. Bisa termawon bersama insyaallah peladen umat, lurah peladen umat, camat peladen umat, kemudian dan ramil, oramil, dan terus sinten kapolsek atau maupun seluruh jajaran yang ada khidmah kepada umat. Wali ini macam-macam, ana sing tukang lulu kayu, ana sing tukang mocok wonten pasar, wali pirang-pirang carane. Dengan itulah maka jadilah kita sebagai wali-wali yang mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Kata saya menjauhi Allah yang paham dengan kata bukan kita atau kalau ngabung itu orangnya bulan yang paham dengan secara kata. Intinya kita itu niat istihad, istihad datang ilmu dan berjuang datang ilmu untuk anak-anak kita ke depan. Insyaallah majunya negara adalah pada anak-anak putra-putri kita yang berilmu dan beramal. Baiklah sebenarnya mau dengan kata kami pun di para pengurus ingkang hadir wonten iki para asatidz wal ustadzat sehingga madrasah wonten Bojong semakin maju dan ataupun harapan-harapan yang tadi disampaikan, insyaallah pemerintah kita peduli kepada kita semua. Allahumma amin. Dan sehingga meninggal kata Syekh Fai ini dan Masya Allah Indonesia itu memang sesuai dengan Maimun, insyaallah akhir zaman Islam yang terkuat di dunia adalah di Indonesia. Mudah-mudahan saja. Kalau harapannya anak-anak kita, anak-anak muda kita yang tidak mudah untuk meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Usikum wa nafsi kita Allah. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul di bagi ini. Nampaknya saudara ini ulama Indonesia. Bueno, ada mungkin anham yang semua berada. Oleh kayak Allah, Allah berada ya semua umur alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa barik wa sallam taslima bi qadri 'azamati dzalika wa
wa la tadurruhu wa waffiqhum bi ta'atika wa rizqhum ya mu'allima Musa wa Adam alimhum wa ya mufahima Sulaiman fahimhum ala kitabika wa sunnati rasulika wa ya mu'talukman al-hikmata wa fasamidor atihim al-hikmata wa fasamidor bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi auladina, barik lana fi madarisina, barik lana fi tullabina, barik lana fi ma'anisina fi ma'asina fi rahmatika amin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayatan bi hikmatika la bi hikmatika ya lana hayatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadhihi haflatan mubarakah, haflatan madiyah, haflatan madiyah indaka ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hadha mujtaman marhuma wa tafarraqna min ba'dika farqan tayyiban badan mansuma. Allahumma inna nas'aluka khairal qarya wa khairal wa khairal mafiya wa na'udzu min syarri ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salam wal aman fil Makkah wal Madinah bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma balighna jatal haramain bi qadri sujud yasir umurna wa ma'adur indana ya Allah. Minal madaris ya Allah, asadna madaris ada fi hadal maqam ada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka syatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amali warzuqna rizqan wasi'an wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.